Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang BAB berdarah. Buang air besar atau BAB berdarah adalah kondisi ketika terdapat darah dalam feses. Darah bisa terlihat pada feses penderita atau ketika penderita sedang membersihkan dubur. Kondisi ini dapat menjadi tanda adanya perdarahan di saluran pencernaan, seperti wasir atau radang usus. BAB berdarah tidak selalu menandakan masalah kesehatan yang serius. Meski demikian, BAB berdarah tetap perlu ditangani, karena bisa menyebabkan kondisi yang fatal. Oleh sebab itu, segera lakukan pemeriksaan ke dokter apabila terlihat ada darah dalam feses. Penyebab BAB berdarah. Berdasarkan lokasi terjadinya perdarahan, BAB berdarah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hematochezia. Hematochezia disebabkan oleh perdarahan pada saluran pencernaan bagian bawah, terutama di usus besar. Pada penderita hematochezia, darah yang keluar bersama feses akan terlihat merah. Hal ini terjadi karena perdarahan terletak di area yang tidak jauh dari dubur sehingga darah keluar dalam keadaan masih segar. Beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan hematochezia atau perdarahan saluran pencernaan bagian bawah adalah divertikulitis, yaitu peradangan atau infeksi pada divertikula atau kantong-kantong kecil tidak normal yang terbentuk di saluran pencernaan, radang usus, yaitu peradangan pada usus yang dapat merujuk pada penyakit Crohn atau kolitis ulceratif, polip usus besar, yaitu pertumbuhan jaringan abnormal yang bertangkai dan berukuran kurang dari 1,5 cm. Tumor jinak di usus besar dan rektum yang dapat menyebabkan perdarahan, kanker kolon, yaitu kanker yang tumbuh di kolon atau usus besar, fisura ani, yaitu luka terbuka di saluran anus, wasir atau hemoroid, yaitu kondisi ketika pembuluh darah di area anus melebar dan berisiko menyebabkan perdarahan. Melena. Melena disebabkan oleh perdarahan pada saluran pencernaan bagian atas. Pada penderita melena, darah pada feses akan terlihat hitam pekat. Hal ini karena letak perdarahan jauh dari dubur sehingga darah mengalami kekurangan oksigen atau deoksigenasi. Selain itu, darah juga tercampur enzim dan asam lambung sehingga membuat warnanya menjadi hitam. Ada sejumlah kondisi yang dapat menimbulkan perdarahan saluran pencernaan bagian atas, yaitu varises esophagus, yaitu pelebaran pembuluh darah vena di area esofagus atau kerongkongan, gastritis, yaitu peradangan pada lapisan pelindung di lambung, esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan akibat penyakit GERD, tukak lambung, yaitu luka yang terbentuk di permukaan dalam dinding lambung, kanker lambung, sindrom Mallory-Weiss, yaitu kondisi yang ditandai dengan robekan pada jaringan di area kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Faktor risiko BAB berdarah. BAB berdarah dapat terjadi pada siapa saja. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami BAB berdarah yaitu mengalami perut kembung, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengalami sembelit atau konstipasi, memiliki riwayat perdarahan saluran pencernaan dalam keluarga, berusia lanjut. Gejala BAB berdarah. Gejala BAB berdarah tergantung pada jenisnya. Pada penderita hematochezia, gejala utama yang timbul adalah darah pada feses yang berwarna merah segar. Selain keluar bersama feses, darah juga dapat menetes langsung dari anus. Penderita hematochezia juga dapat mengalami gejala penyerta, seperti diare, demam, perubahan pada frekuensi BAB, sakit perut, penurunan berat badan. Sementara pada penderita melena, gejala utama yang timbul adalah darah pada feses yang berwarna gelap seperti aspal, serta bertekstur lunak dan lengket. Penderita melena juga dapat mengalami gejala penyerta, seperti muntah darah, mudah lelah, pusing, pingsan. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala BAB berdarah, terutama jika gejala tersebut berlangsung secara terus-menerus. BAB berdarah bisa menimbulkan kondisi yang berakibat fatal, yaitu syok. Oleh sebab itu, segera ke dokter jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami BAB berdarah yang disertai dengan gejala syok, seperti mual, jumlah urin sedikit, pusing, penurunan kesadaran, penglihatan kabur, kulit pucat dan dingin, sesak napas. Diagnosis BAB berdarah. Dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala dan riwayat kesehatan pasien. Selain itu, dokter juga akan memastikan kondisi pasien dalam keadaan stabil dengan memeriksa tanda vital, yaitu frekuensi napas, denyut nadi, suhu tubuh, dan tekanan darah. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama di bagian anus, dilanjutkan dengan pemeriksaan feses untuk mendeteksi darah di dalam feses. Jika terdapat darah pada feses, dokter akan menjalankan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab BAB berdarah yaitu
Endoskopi. Endoskopi bertujuan untuk melihat area perdarahan dengan memasukkan selang berkamera atau endoskop ke dalam tubuh pasien. Endoskop dapat dimasukkan melalui mulut atau gastroskopi, atau melalui dubur atau kolonoskopi. Saat endoskopi, dokter dapat mengambil sedikit sampel jaringan atau biopsi, untuk diteliti di laboratorium. Foto ronsen dengan kontras barium. Pada pemeriksaan ini, dokter akan meminta pasien meminum cairan kontras atau pewarna berbahan barium, sebelum memulai foto ronsen. Barium akan membantu dokter untuk melihat saluran pencernaan lebih jelas dalam pemeriksaan. Angiografi. Angiografi adalah pemeriksaan foto ronsen yang didahului suntik cairan kontras ke pembuluh darah. Cairan kontras akan membantu dokter melihat dengan lebih jelas pembuluh darah pada saluran pencernaan yang dicurigai mengalami perdarahan. Pemeriksaan radionuklir. Pemeriksaan radionuklir dilakukan dengan menyuntikkan cairan radioaktif ke pembuluh darah. Setelah itu, dokter akan memonitor aliran darah pasien melalui kamera khusus. Laparotomi. Laparotomi adalah prosedur bedah pada dinding perut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat sumber perdarahan secara langsung. Pengobatan BAB berdarah. Pengobatan BAB berdarah bertujuan untuk mengatasi kekurangan darah atau anemia, menghentikan perdarahan, dan mencegah perdarahan kembali terjadi. Metode penanganannya tergantung pada banyaknya darah yang keluar, dan penyebab yang mendasarinya. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan BAB berdarah berdasarkan tujuannya, yaitu pemberian infus atau transfusi darah. Pasien yang mengalami perdarahan sedang hingga berat dapat mengalami tekanan darah rendah, anemia, pusing, atau syok. Pada kondisi tersebut, dokter akan segera memberikan cairan pengganti melalui infus dan transfusi darah. Tindakan melalui endoskopi. Selain digunakan untuk menentukan penyebab dan lokasi perdarahan, endoskopi juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi perdarahan melalui beberapa metode berikut ini, yaitu electrocauterization. Prosedur ini dilakukan dengan membakar jaringan atau pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan menggunakan arus listrik. Band ligation. Prosedur ini bertujuan untuk menghambat aliran darah yang menyebabkan perdarahan, dengan mengikat wasir atau varises esofagus yang membengkak. Endoscopic intravarical cyanoacrylate injection. Dalam prosedur ini, dokter akan menyuntikkan cyanoacrylate di area yang mengalami perdarahan. Cyanoacrylate adalah perekat sintetis yang dapat menghentikan perdarahan. Selain melalui endoskopi, dokter dapat melakukan operasi untuk menghentikan perdarahan secara langsung. Metode lainnya adalah embolisasi, yaitu dengan memasukkan material khusus ke dalam pembuluh darah melalui kateter, untuk menghentikan perdarahan. Pemberian obat-obatan. Setelah BAB berdarah teratasi, dokter akan menangani penyebabnya, agar kondisi ini tidak kembali terjadi. Caranya adalah dengan pemberian obat-obatan berikut seperti antibiotik, obat penurun produksi asam lambung, obat kemoterapi, obat imusupresif, obat penghambat TNF seperti tumor nekrosis faktor, penghambat beta. Kolostomi. Kolostomi dilakukan jika BAB berdarah disebabkan oleh kanker kolon atau kanker usus besar. Pada prosedur ini, dokter akan membuat lubang di bagian perut sebagai saluran untuk membuang feses. Guna membantu proses pengobatan, dokter akan menganjurkan pasien untuk melakukan perawatan mandiri di rumah, seperti mengonsumsi makanan dengan serat tinggi, seperti sayur dan buah, mengonsumsi suplemen serat, jika diperlukan, mandi dengan air hangat, untuk meningkatkan aliran darah. Bila BAB berdarah yang Anda alami cukup parah, dokter akan menyarankan untuk menjalani rawat inap di rumah sakit. Pengobatan dari dokter mungkin membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, lindungi diri Anda dengan asuransi kesehatan yang dilengkapi layanan chat gratis bersama dokter spesialis. Dengan memiliki produk ini, Anda bisa berkonsultasi kapan dan di mana saja dengan dokter. Komplikasi BAB berdarah. Jika tidak ditangani, perdarahan akibat BAB berdarah dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti anemia, syok, kehilangan darah yang terlalu banyak. Selain komplikasi akibat terjadinya perdarahan, komplikasi lain juga dapat timbul akibat penyebab perdarahan tersebut. Di antaranya abses, saluran abnormal atau fistula di usus, serta lubang atau luka di usus atau peritonitis akibat divertikulitis, penyumbatan usus, fistula usus, atau colangitis akibat radang usus, fistula anus dan penyempitan atau stenosis pada anus akibat fisura ani, anemia dan wasir terjepit atau strangulasi akibat hemoroid, tukak lambung, perdarahan lambung, atau kanker lambung, akibat gastritis, perdarahan lambung, peritonitis, dan penyumbatan pada lambung akibat tukak lambung.
Pencegahan BAB berdarah yaitu mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, mencukupi asupan makanan berserat, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan agar tetap ideal, tidak merokok, memeriksakan tekanan darah dan kolesterol secara rutin, menjaga area dubur tetap kering, membersihkan dubur dengan air hangat dan sabun yang lembut, minum air yang cukup setiap hari, tidak mengejan terlalu keras saat BAB, tidak menunda BAB, menghindari duduk terlalu lama di permukaan yang keras. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.